Gemerlap dunia hiburan nyatanya tak bisa menghalangi manusia dari hidayah. Meski tengah berada di puncak popularitas sebagai selebriti, para artis akhirnya memilih pensiun dini dan memutuskan menjalani hidup sebagai pendakwah. Lantas, siapa saja selebriti yang banting setir dari selebriti menjadi pendakwah? Berikut 5 selebriti yang beralih profesi menjadi pendakwah versi Selebrita Pagi. Posisi kelima, artis yang beralih profesi dari dunia hiburan menjadi pendakwah ditempati oleh Peggy Melati Sukma. Wanita 40 tahun itu sebelumnya dikenal dengan peran yang centil dalam sinetron. Sejak tahun 2014 silam, mantan kekasih Teuku Zacky itu mantap memilih profesi sebagai seorang pendakwah. Selain aktif di dunia dakwah, mantan istri salah satu direktur bank swasta itu pun aktif sebagai penggiat sosial. Demi totalitasnya di dunia dakwah, Peggy pun mengubah penampilannya dengan berhijab. Apalagi di usia yang terbilang matang, wanita kelahiran Cirebon 1976 kerap mengisi ceramah hingga ke pelosok bahkan luar negeri. Berdakwah menjadi panggilan Peggy setelah melewati serangkaian persoalan hidup, dan keputusan Peggy menjadi pendakwah membuat dirinya merasa lebih damai menjalani hidup. Posisi keempat, artis yang beralih profesi menjadi pendakwah ditempati komedian Muhammad Akri Falak atau yang dikenal sebagai Akri Patrio. Ketertarikan Akri pada dunia dakwah bermula sejak grup lawaknya bersama Parto dan Eko bubar. Akri merambah dunia sinetron. Perannya di dunia sinetron sebagai seorang ustadz membawa Akri pada satu panggilan serius dalam realitas selanjutnya. Pria kelahiran 4 Mei 1969 itu mulai aktif sebagai seorang pendakwah sejak tahun 2007, di mana grup lawak Patrio mulai vakum di dunia komedi tanah air. Posisi ketiga, artis yang beralih profesi menjadi pendakwah ditempati mantan gitaris Sheila on 7. Pria bernama asli Sakti Ariseno memutuskan meninggalkan band yang membesarkan namanya sejak tahun 2006. Padahal di saat itu band asal Jogja tersebut tengah berada di puncak popularitas. Sakti memilih mendalami ilmu agama pasca dirinya hampir meninggal. Sejak peristiwa tersebut, Sakti memutuskan menjadi seorang pendakwah dan berganti nama menjadi Salman Al-Jogjawi. 3 tahun pasca hengkang dari band Sheila on 7, Sakti sempat mengeluarkan album religi di bawah labelnya sendiri. Saat ini, Salman Al-Jogjawi menetap dan berdakwah di daerah Jogja, tempat asalnya, sembari membuka bisnis minimarket, laundry, dan memproduksi kemeja gamis untuk kalangan pria. Posisi kedua, artis yang beralih profesi sebagai pendakwah ditempati oleh ibu 2 anak Okky Setiana Dewi. Wanita kelahiran Batam 13 Januari 1989 itu mulai dikenal di dunia hiburan sejak membintangi sinetron religi. Dalam sinetron tersebut, Okky kental dengan image wanita muslimah, dan sejak tahun 2005, Okky memutuskan berhijab. Tak hanya sampai di situ, Okky pun mulai mendalami ilmu keagamaan hingga akhirnya meninggalkan dunia hiburan dan memutuskan melakoni profesi sebagai seorang pendakwah. Okky mantap menjalani profesi sebagai penceramah sejak tahun 2015 silam. Meski sudah mengantongi gelar magister pendidikan, namun masih banyak kalangan meragukan kemampuan Okky sebagai seorang ustazah. Kini di sela-sela kesibukannya sebagai seorang pendakwah, Okky tengah melanjutkan pendidikan doktoral di bidang konsentrasi pendidikan Islam. Posisi pertama, artis yang beralih profesi menjadi seorang pendakwah ditempati almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Sebelum dikenal sebagai salah satu ustadz gaul di kalangan anak muda, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sempat terjun di dunia akting dan bermain dalam beberapa sinetron sekitar tahun 1991. Namun, pasca menjadi aktor, Ustadz Jeffrey mulai merambah dunia dakwah sejak tahun 2000. Awalnya, Ustadz Jeffrey hanya menggantikan sang kakak menjadi imam di sebuah masjid di Singapura. Namun ia akhirnya mulai memberikan khotbah di masjid-masjid di kawasan Pangeran Jayakarta. Itu pun menggantikan tugas kakaknya. Pertama kali ia menjadi pendakwah, Ustadz Jeffrey menerima honor sebesar Rp35.000 di kawasan Mangga 2. Namun kemampuan Ustadz UJ berdakwah tak lantas membuatnya diterima oleh warga serta-merta. Ustadz UJ sempat ditolak oleh umat lantaran masa lalu UJ sebagai pengguna narkoba. Padahal Ustadz UJ telah meninggalkan masa lalu yang rentan dengan narkoba sejak tahun 1994.
Hingga kematiannya pada tanggal 26 April 2013 akibat kecelakaan tunggal di kawasan Pondok Indah, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dikenang sebagai Ustadz gaul dan mampu memberi ceramah yang sesuai kebutuhan anak muda.